Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. In this video, I would like to explain about purpose of the text ya, yang mana ini salah satu soal yang muncul dalam UTBK ya, yaitu tujuan dari teksnya. Oke, mungkin ini ada kaitannya dengan materi yang kemarin yang kita bahas, yaitu tone ya. Nah, ini juga salah satu masih satu lingkup materi dengan tone gitu. Tapi ini lebih ke menjelaskan purpose of the text atau tujuan teks ini ditulis apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya tentang purpose of the text ini kaitannya dengan genre of the text atau jenis-jenis teks ya. Karena berbeda jenis teks, berbeda jenis purpose-nya atau tujuannya. Tujuannya berbeda ya. For example, misalnya ada contoh jenis teks yaitu procedure text. Nah, itu kan fungsinya untuk show to the others about making something or operating something. Misalnya gitu kan, ada step-stepnya. Jadi berbeda ya. Berbeda dengan for example description text ya. Description text itu fungsinya untuk atau tujuannya untuk describing about something in particular, itu menjelaskan sesuatu hal, bisa barang, bisa orang, bisa tempat ya, tapi dengan cara yang lebih spesifik. Oke, kita lihat seperti apa aja purpose of the text dan jenis-jenis teksnya apa aja ya. Oke, kita lihat untuk yang selanjutnya. Baik, di sini ada text organization atau structure-nya seperti apa gitu dalam masing-masing teks. Karena tiap teks berbeda organization-nya ya. Ada misalnya paragraf 1 kalau di description ini apa penjelasannya, kalau di teks lain apa. Jadi kalian harus minimal mengetahui ya jenis-jenis teksnya. Oke, yang pertama ada description. Teks ini menggambarkan, ini kata kuncinya adalah menggambarkan tentang benda, tempat, orang, atau sebuah topik tertentu yang dijelaskan secara spesifik. Ini kita harus highlight, ada kata menggambarkan dan spesifik. Maksudnya di description ini, jadi menjelaskan sesuatu itu dengan secara spesifik atau memang yang dijelaskannya hanya karakteristiknya saja yang berbeda dengan yang lain. Itu. Dan teks jenis ini banyak sekali ditemukan di soal-soal UTBK ya. Kemudian kata kunci yang mungkin ditemukan dalam teks ini adalah such as, kemudian for instance, ya ini, in addition, also, especially. For instance, such as itu artinya sama seperti for example ya, memberikan contoh. Next, number 2 is problem and solution. Oke, dari katanya aja ada masalah dan solusi. Jadi teks ini membahas masalah dan juga penyelesaiannya atau solusinya. Oke, kata kunci yang mungkin ditemukan, problem, issue, ya, scene, as a result, solution, idea, dan lain-lain. Oke, jadi intinya lebih ke membahas masalah apa, kemudian ada solusinya di akhir ya. Kemudian yang ketiga adalah compare and contrast ya. Dari katanya compare ini adalah membandingkan. Coba kita highlight ini membandingkan. Membandingkan apa sih? Antara dua hal yang mungkin sama atau berbeda. Kalau comparing itu adalah membedakan dua hal yang sama. Membandingkan dua hal yang sama. Kalau contrast itu kan yang berbeda ya. Kata kuncinya antara lain similar, ini untuk kesamaan ya, same juga sama, alike juga ya, kesamaan, both, as well as, unlike. Nah, ini unlike baru berbeda, as opposed to berbeda juga, on the other hand sebaliknya ya, atau perbedaannya, in contrast dan instead sama, menjelaskan tentang perbedaan. Next, number 4 adalah cause and effect. Oke, ini ada penyebab dan juga efeknya atau akibatnya. Maka teks ini memaparkan hubungan sebab dan akibat. Oke, kita highlight.
Dan juga kata kunci yang sering muncul antara lain since itu di sini because ya, sama dengan because. Kemudian because, if, due to, karena juga, as a result of, hasilnya, akibatnya, causes, penyebab, leads to, consequently, ini ya hasilnya juga penyebabnya gitu, menyebabkan, dan therefore. Dan yang kelima ada sequence. Nah, kalau kalian mendengar kata sequence berarti artinya adalah urutan. Maka teks ini menjelaskan urutan kejadian. Ini urutan kejadian, sorry ya, ini ada spasinya. Kata kuncinya yang muncul ya, first, kalau kita membahas tentang urutan pasti ada yang ke satu, kedua kan, menggunakan kata first, second, third, next, before, after, finally, and following. Ini hanya contoh dari kata-kata yang mungkin muncul dalam jenis-jenis teks tersebut ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau belajar mengenai purpose of the text-nya ya. Kan kalau misalnya ada pertanyaan nih, what is the purpose of the text? Apa sih tujuan dari teks ini? Pasti diawali dengan kata to ya. To apa? Misalnya kalau description text itu to describe. Narrative text to amuse. Kemudian procedure text to show. Explanation text to explain gitu ya sederhananya, tapi kita harus tahu dulu ini arti-artinya dari si kata-kata yang memang ditujukan untuk purpose atau tujuan ya. Yang pertama ada to compare. Tadi kan compare sudah kita bahas ya. Compare itu membandingkan dua hal yang mungkin sama ya, atau mungkin berbeda juga bisa. Penulis ingin menunjukkan persamaan, nah ini kita highlight, persamaan atau perbedaan antara dua ide. Kata kuncinya ya, sama seperti yang tadi, yang dari text organization ya, ada both, similarly, in the same way, like, just as. Oke, mungkin kalau kalian menemukan teks yang membandingkan dua hal, itu kemungkinan besar tujuannya adalah to compare, ya kan? Betul. Kemudian ini kata kuncinya aja ya. Kemudian to contrast. Tadi contrast itu menunjukkan perbedaan antara dua ide. Kalau yang tadi compare bisa persamaan, kalau yang contrast itu hanya perbedaan saja. Kata kuncinya however, bagaimanapun atau namun ya, however, but, dissimilarly, tidak sama, ketidaksamaan atau perbedaan ya. On the other hand tadi sudah disampaikan juga, yaitu di sisi lain gitu, atau pendapat lain, atau sebaliknya. Oke, contrast ya, ingat ya, compare and contrast. Kemudian to describe atau to illustrate. Jadi describing itu tidak hanya, katanya tidak hanya describe aja ya, banyak yang lain. Misalnya ini ada illustrate. Menjelaskan kan bisa to describe, bisa to explain. Nah, di sini ingin mendeskripsikan atau menggambarkan suatu ide. Kata kuncinya katanya cari kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu secara detail. Misalnya adanya kata sifat. Nah, ini ya, adanya kata sifat seperti red and sparkling. Misalnya gini nih, ada kalau description itu ya. Misalnya kalian punya cat. Oke, kadang judul teksnya misalnya My Lovely Cat. Berarti cat yang kalian punya yang akan dibahas di teks itu berbeda dengan cat pada umumnya. Karena misalnya lebih spesifik kan. Misal nih, my cat loves to eat bread, for example. Kucing saya senang memakan roti. Itu kan berbeda dengan kucing pada umumnya. Maka ini menggunakan jenis teksnya kemungkinan besar adalah description, maka purpose-nya adalah to describe or to illustrate. And then to criticize, ini untuk mengkritik ya, atau mengungkapkan pendapat yang negatif atau tidak sesuai atau berlawanan gitu ya dengan topik yang dibahas. Dan kalau tone-nya ini apa? Masih ingat nggak tone yang waktu itu terakhir kita pelajari? Tone-nya bisa termasuk ke dalam negatif ya,
dan juga criticize atau kritik. Kata kuncinya ini bisa yang sifatnya negatif, katanya wasteful dan poor. Oke. Oke, selanjutnya to explain. Tadi ya, to explain ini untuk menjelaskan pokok pikiran yang rumit menjadi lebih sederhana. Ini menjelaskan ya, karena explain. Cari kata-kata sifat yang digunakan untuk menyederhanakan. Oke, nanti juga kita akan lihat contohnya di dalam teks ya. And then to identify or to list. Ini menjelaskan list itu kan mendaftar ya, membuat daftar atau membuat urutan. Maka menjelaskan urutan ide-ide pokok. Oke. And then to suggest. Nah, ini to suggest ini untuk menyarankan, suggest atau suggestion. Nah, ini pernah kalian pelajari kan? Menyarankan suatu ide. Mungkin I suggest you bla 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 gitu ya contohnya. And then to intensify, sorry. Penulis ingin memperkuat suatu ide. Memperkuat suatu ide. Oke, lebih banyak menggunakan kata keterangan ya. Jadi lebih dijelaskan lebih dalam lagi mungkin ya. Oke. Next. Ini adalah question example-nya ya, yang sering ditemukan untuk menanyakan tujuan teksnya. Misalnya nih, yang pertama, what most likely motivates the writer in writing the passage? Apa yang memotivasi si penulis untuk menulis teksnya gitu kan? Ini kalau kalian menemukan pertanyaan seperti ini berarti dia bertanya mengenai purpose of the text, tujuannya. Yang kedua, what most likely prompts the writer in writing the text. Ini sama ya, apa yang memotivasi gitu untuk membuat teks tersebut. What's the purpose atau what's the goal of the text. Jadi ada kata purpose, sinonimnya ya, persamaan katanya purpose, goal, objektif, dan juga intention. Jadi kalau menemukan kata-kata tersebut di dalam question, berarti dia menyuruh kita untuk mencari tujuan dari teksnya. Baik, kita latihan ya. Ini kita latihan bacanya dari pertanyaannya dulu. Jangan lupa. What is the author's main purpose in writing the text? Apa tujuan utama penulis menulis teks tersebut? Silahkan diberi waktu untuk membaca ya. Nah, silakan sambil dibaca, mungkin sambil Miss jelaskan juga ya. Untuk mencari purpose itu tidak semata-mata kita, oh ini kayaknya soalnya atau teksnya mengenai description text, maka nanti jawabannya langsung aja memilih to describe. Tidak. Ini kita harus relate ke dalam topiknya juga. Jadi topiknya ini tentang apa? Harus tahu dulu topiknya baru kita bisa menentukan. Karena mungkin ini misalnya kita kalau milih describe misal ternyata yang kesininya penjelasan selanjutnya itu tidak sesuai dengan topik yang sedang dibawakan. Nah, maka kita harus ingat harus mencari topik dulu. Di mana sih mencari topik? Topik ada di paragrafnya ya. Kalau misalnya ada 5 paragraf berarti cari di paragraf yang pertama. Nah, jangan lupa juga kalau topik itu tidak boleh terlalu general dan tidak boleh terlalu spesifik mencarinya ya. Jadi yang memang menyeluruh ke dalam suatu teksnya, menyeluruh ya. Kita harus pilih yang menyeluruh. Berarti di sini harus cari dulu topiknya. Oke, topik yang pertama kita baca dulu ya. Di sini dia menjelaskan tentang apa sih? Teks ini menjelaskan tentang new hearing device, alat bantu untuk pendengaran katanya is now available for some hearing impaired people. Sudah tersedia untuk orang yang membutuhkan pendengaran atau mempunyai gangguan di pendengarannya. This device uses a magnet to hold the detachable sound processing portion in a place. Oke, menggunakan magnet ya untuk memproses suaranya.
like other aids, seperti alat penyembuhan yang lain atau alat pembantu yang lain. It converts sound into vibrations directly to the magnet and then to the inner ear. Oke, dia mengubah suara ke dalam getaran-getaran yang langsung menuju ke magnet, kemudian akan diteruskan ke dalam telinga bagian dalam ya. This produces a clearer sound. The new device will not help all hearing impaired people. Oke, nah di sini harus kita highlight nih bahwa new device ini kemungkinan tidak membantu semua orang yang punya gangguan telinga. Mungkin masalahnya berbeda-beda ya. Oke, bisa jadi karena infeksi atau bisa jadi karena kecelakaan. Tapi di sini dia membantu hanya untuk orang yang terkena atau memiliki gangguan pendengaran oleh infeksi saja. Oke, sampai sini bisa kita ambil ya topiknya, yaitu a new hearing device. Maka dari situ kita eliminasi optionnya, yang mana kira-kira yang memang si topiknya itu menyeluruh ya, tidak terlalu general, tidak terlalu spesifik juga. Baik, yang A kita lihat, to describe a new cure for ear infection, menjelaskan atau menggambarkan new cure, pengobatan baru untuk ear infection. Apakah pengobatan ini, hearing device ini? Bukan ya, tapi hanya membantu. Kalau pengobatan berarti ya ekspektasinya bakalan sembuh ya. Kalau ini tidak, ini kan hanya membantu pendengaran saja. Jadi yang A ini kurang tepat nih, karena topiknya kurang sesuai dengan teksnya. B, to urge doctors to use the new device, untuk mendesak para dokter-dokter gitu ya untuk menggunakan device baru ini. Apakah tadi disebutkan nggak di dalam teksnya ada kata dokter? Tidak ada ya. Oke, maka ini tidak tepat. Si to explain the use of the magnet. Oh, ini terlalu umum ya. Karena memang ada magnet di dalam teksnya, tapi bukan menjadi topik utama. Topik utamanya adalah hearing device. Magnetnya memang sebagai supporting idea saja. Jadi ini juga salah. D, to inform, untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai a new hearing device. Nah, ini betul nggak? Betul ya, karena tadi di sini dijelaskan bahwa si topiknya itu tentang new hearing device. Oke, tapi kita harus make sure juga bahwa yang E ini tidak tepat ya, supaya kita bisa menjawab yang D. To study a new device for ear infection, untuk mempelajari kah ini? Tidak ya, ini lebih tepatnya memberikan informasi kepada pembaca. Jadi jawabannya adalah D. Next question. The question is, what is the purpose of this passage? Oke, ini masih mencari tujuannya, tapi jangan lupa kita harus tahu dulu topik dari bacaannya apa ya, supaya bisa lebih mudah menjawab si soalnya. Kita lihat the beavers. Oke, beaver adalah berang-berang ya. The beavers comical looking flat tail, ini ekornya ya, which is 3/4 of an inch thick, 6 or 7 inches wide, and perhaps a foot long. Ini menjelaskan ininya ya, apa namanya, morfologi bukan sih, penampilannya ya, penampilan dari si ekor dari berang-berang. Is unique in the animal world. In the water, it. Nah, coba it itu di sini refers to, dia menggantikan siapa? Apakah menggantikan beaver atau menggantikan tailnya? Nah, ini kita harus perhatikan ya. It di sini dia mengganti tail atau ekornya ya. So it serves as a rudder in the water, katanya kalau di air si ekornya ini berguna untuk a rudder for swimming, membantu untuk berenang ya.
And on land, kalau di darat, katanya it drops the beaver upright while the animal is cutting trees. Nih, berarti ini fungsi-fungsi dari tailnya ya, atau ekornya. It lagi nih, it di sini untuk masih ke hal yang sama yaitu tail, ekornya. It also serve as a radiator through which the heavily insulted beaver passes off exhaust body heat. Oke, ini masih masih ininya ya, masih fungsinya dari tail. The beaver uses the broad tail for an early warning system by slapping it against the water surface. Oke, ini masih tail ya, penggunaan dari ekor si barang-barang ini. Oke, jadi intinya keseluruhan si teks ini menjelaskan tentang penggunaan ekornya ya, digunakan untuk apa aja ekornya. Maka kita ambil kesimpulan bahwa topiknya ini adalah the use of beaver's tail. Oke, maka kita cari di jawabannya. A. To describe what the beaver's tail looks like to the reader. Untuk menjelaskan seperti apa si ekornya. Kalau ini lebih ke penampilannya atau seperti apa sih bentuknya gitu ya, atau panjangnya mungkin. Di sini kan ada yang memang dijelaskan di dalam teksnya, ada panjangnya berapa, karena ini nih foot long contohnya. Tapi apakah itu yang menjadi tujuan utamanya atau topik utamanya? The answer is no. Jadi ciri-cirinya dari topik itu adalah dia membahas dia dibahas berkali-kali di dalam teksnya. Itu lagi gitu. Hanya dijelaskan dan ditambahkan informasi-informasi lain. Seperti ini contohnya yang panjang dari ekornya ini adalah salah satu supporting idea, penjelasannya. Maka yang A itu kurang tepat. Yang B, to inform the reader about the uses of beaver's tail, untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai penggunaan dari ekor si beaver. Ini betul nggak? Betul ya, karena tadi kan memang menjelaskan tentang penggunaan ekor. Jadi ini betul, tapi kita harus make sure bahwa option C, D, dan E itu tidak tepat supaya B itu jawabannya yang tepat. C. To give the reader a lesson in nature studies. Untuk memberikan pembaca pelajaran dalam nature studies. Apakah betul? Ini kurang tepat kayaknya ya. Ini kita tidak pilih ini. Kemudian D. To teach the reader how to use a beaver's tail. Kalau ini untuk mengajarkan pembaca cara menggunakan ekor berang-berang. Kalau ini mungkin jatuhnya jadi kita yang menggunakan ekornya ya, bukan beavernya. Sedangkan kan di dalam teksnya itu si beavernya sendiri yang menggunakan tailnya atau ekornya. Maka ini kurang tepat nih, hati-hati dengan option yang seperti ini ya, menjebak. I. To inform the reader about beavers. Ini betul, tapi sangat general. Beavernya tuh tentang apa? Ini kan tentang ekornya, jadi belum spesifik. Maka jawabannya kita jatuhkan ke pilihan yang B. Number 3. Pertanyaannya masih sama. What is the purpose of the writer? Oke, sama seperti nomor-nomor yang tadi sebelumnya, kita harus mencari topiknya dulu apa. Apa sih yang dibahas di dalam teksnya? Kita harus tahu dulu, baru kita apply ke dalam optionnya ya. Oke, ini kita cari dulu topiknya. The vulnerable first month of life young hippos rely solely on their mothers for defense against crocodile. Nah, vulnerable first month itu adalah hippo yang baru lahir gitu ya. Bulan-bulan pertama baru lahir itu ternyata katanya rely, bergantung kepada ibunya. Untuk apa? Untuk defense against the crocodile, untuk melawan krokodil. Mungkin hippo itu kan kuda nil ya, dia tinggalnya bisa kemungkinan besar di air. Nah, di air juga kan ada krokodil. Jadi intinya
masih bergantung pada ibunya. Virtually the only predator threat at Mazima. Oke, ini nama tempat. Jadi crocodile itu adalah the only predator in Mazima ya. Hanya satu-satunya predator yang ada di Mazima. Once a hippo reaches 1 year, ketika si hipponya ini atau kuda nilnya ini sudah 1 tahun, it is robust enough to stand, sudah bisa berdiri sendiri gitu ya. It's ground and is rarely bothered, dan sudah jarang diganggu. Nih kalau udah 1 tahun. And then hippos display almost whale-like adaptation to life in the water. Jadi seperti kuda nil itu seperti whale ya, yang hidup di air, and will even suckle there. Suckle itu menyusui, bahkan menyusuinya pun di dalam air ya. Raising their heads from time to time to breathe. Jadi mengangkat kepalanya dari waktu ke waktu untuk bernafas, sama seperti whale kan ya, hidupnya di air tapi biasanya menaikkan kepalanya ya ke atas air atau ke permukaan air untuk bernafas. Oke, after a secluded period of bonding, mother and calf will return to the herd. Kalau sudah beres masa pengasihannya ya gitu, atau tidak bergantung lagi dengan ibunya, maka mereka akan kembali ke daratan, usually composed of dominant male cows and calves of both sexes. Oke, biasanya dominannya adalah male atau jantan ya. Oke, for decades, untuk beberapa dekade, the number of hippos at Mazima Springs has remained constant at 60 to 70 animals. Oke, yang ada di Mazima Springs itu katanya sekitar 60 dan 70 animals. Oke, sampai sini kita sudah bisa menemukan topiknya ya. Jadi topiknya itu adalah tentang hippo yang ada di Mazima Springs. Ini sudah sangat spesifik ya, karena ada nama daerahnya Mazima Springs. Ini juga ada Mazima. Mungkin si hippo atau kuda nil yang ada di Mazima Spring ini berbeda karakteristiknya dengan yang di tempat lain mungkin ya, karena di sini kan di Mazima Spring itu ada krokodil tadi disebutkan ya. The only predator yang ada di Mazima ini si krokodil ini. Mungkin karena ada krokodil maka mereka harus bertahan. Bertahannya seperti apa? Ternyata mereka hidupnya di dalam air ketika si hipponya belum 1 tahun. Setelah 1 tahun baru mereka kembali lagi. Gitu. Coba sampai sini ya, apakah kita sudah bisa mencari jawabannya? A. To explain the way of hippo's life. Untuk menjelaskan bagaimana hippo itu hidup. Cara hippo hidup bagaimana katanya. Apakah sudah sesuai dengan teksnya? Nah, yang ini ya, to explain the way hippo's life itu masih umum. Kenapa? Karena di sini sudah dijelaskan spesifik ada di Mazima. Ya, tidak sama dengan daerah yang lain ya. Oke, kita tandai saja dulu. Kemudian, to inform, B ya, to inform the existence of wild animals at Mazima. Untuk menginformasikan, memberikan informasi tentang adanya hewan yang buas katanya di Mazima. Memang ada kan krokodil, tapi dia bukan sebagai topik utama, ya kan? Hanya sebagai penjelas. Maka yang ini incorrect. C. To give brief explanation of the predatory at Mazima. Ini juga sama ya, masih predatory. Ini bukan topik utamanya. D. To share a certain information of hippos in Mazima Spring. Untuk membagi beberapa informasi penting mengenai hippo yang ada di Mazima Spring. Nah, ini lebih tepat karena sudah mewakili seluruh teks. Karena ini kan ada di Mazima ya. Only in Mazima. Next question. Oke, pertanyaannya adalah
What is the author's main purpose? Masih bertanya tentang tujuan. Oke, kita lihat di dalam teks ini tentang apa sih? Topiknya tentang apa ya? Alga. Oke, alga is a primitive form of life, a single code or simple multiple cell organism that is able to conduct the process of photosynthesis. Oke, alga ya, termasuk ke dalam membantu untuk proses fotosintesis katanya. It is generally found in water ya, biasa ditemukan dalam air, but can also be found elsewhere. Tapi bisa ditemukan di mana pun juga. Growing on such surfaces as rocks or trees, bisa hidupnya di seperti permukaan batuan atau di pohon-pohon ya, alga itu. The various types of alga are classified according to their pigmentation or coloration. Ini nih, kalimat ini yang menjadi topiknya nih. Ada macam-macam jenis alga yang diklasifikasikan berdasarkan pigmentation atau warnanya ya. Nah, berarti kemungkinan besar di paragraf berikutnya ini akan menjelaskan tentang macam-macam alga. Yang pertama nih ada blue green alga. Kemudian yang kedua ada green alga. Yang ketiga ada brown alga dan red alga. Oke. Nah, maka kita bisa narik kesimpulan bahwa teks ini menjelaskan jenis-jenis dari si alga berdasarkan pigmentation ya atau coloration. Nah, oke. Kita lihat di option A. Option A itu adalah to show what color alga is. Untuk menunjukkan warna alga itu apa aja. Apakah seperti itu? Kemudian yang kedua, to differentiate, untuk membedakan the various types of alga, macam-macam alga, membedakan macam-macam alga. Yang ketiga, to describe where alga is found, untuk menjelaskan di mana sih ditemukannya alga. Ada di dalam paragraf 1, tapi itu bukan sebagai topik utama ya. To clarify the appearance of the different types of alga, untuk mengklarifikasi. Untuk mengklarifikasi, mungkin ya kata klarifikasi itu lebih tepat untuk menyatakan sesuatu yang memang salah misalnya, kemudian kita klarifikasi. Nah, kalau ini mungkin kurang tepat. To evaluate a green color. Ini sangat general ya, untuk mengevaluasi warna hijau katanya. Kan di sini alganya tidak warna hijau saja ya, ada blue, ada brown dan yang lain-lain. Maka yang kita pilih adalah yang B. Kenapa yang B? Karena di sini membedakan jenis-jenis alga. Betul, karena di sini satu paragraf satu jenis alga ya.